Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Merti Sri Handayani, saya dari kelas B, Prodi S1 Kebidanan Transfer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konseling ketuban pecah dini atau KPD. Selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Merti. Saya yang bertugas hari ini ya Ibu. Ada yang bisa dibantu ini Ibu? Begini Bu, saya mau tahu informasi tentang apa itu ketuban pecah dini dan bagaimana penanganannya. Oh gitu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu ada keluar air Bu di rumah? Nggak ada Bu. Oh nggak ada. Ini kehamilannya sudah berapa bulan Bu? Sudah muda 7 bulan Bu. Oh mau jalan 7 bulan. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Oh iya, baik Ibu. Di sini saya akan bantu Ibu untuk menjawab apa sih itu ketuban pecah dini ya Bu ya. Jadi ketuban pecah dini itu Bu, ketuban pecah yang terjadi sebelum ada tanda-tanda persalinan. Jadi dia belum waktunya ibu bersalin atau melahirkan, dia udah pecah duluan ya Bu ya. Nah sebaiknya itu sebenarnya dia nanti udah dekat lahiran baru pecah Bu. Bahkan ada mengikuti sudah bayinya mau keluar baru juga pecah ya Bu ya. Itu yang normalnya. Nah di sini juga saya akan menjelaskan tanda gejala ketuban pecah dini, yaitu keluar air ketuban banyak atau merembes secara tiba-tiba disertai adanya tanda-tanda persalinan, kontraksi atau pembukaan Bu ya. Itu tidak disertai ya Bu ya. Terus kemudian bisa juga ibunya demam Bu ya Bu ya. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang penyebab ketuban pecah dini, infeksi pada traktus genital. Terus pekerjaannya misalnya ibu kerja berat Bu, jadi itu juga bisa menyebabkan ketuban pecah dini ya Bu ya. Nah terus di sini juga kemudian ada riwayat ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya Bu. Nah kemudian di sini juga ada usia itu bisa terlalu muda atau terlalu tua Bu. Itu juga penyebabnya bisa menyebabkan ketuban pecah dini ya Bu ya. Nah kemudian di sini juga saya akan memberitahu Ibu penanganan KPD. Jadi penanganan KPD itu ada kemungkinan untuk segera diakhiri kehamilannya ya Bu ya. Nah antara lain dengan induksi, persalinan atau sesar. Tapi di sini Bu dilihat lagi, kalau misalnya ibunya belum masuk 37 minggu, itu biasanya dokter dilihat lagi kondisi bayinya. Kalau kondisi detak jantung bayinya masih bagus dan air ketubannya juga belum habis semua keluar, itu biasanya dokter menunggu lagi. Tapi kalau sudah masuk 37 minggu atau 9 bulan, itu biasanya langsung ada penanganan ya Bu ya oleh dokter. Biasanya itu bisa diinduksi ataupun sesar ya Bu ya. Induksi itu dibantu ya Bu ya, dirangsang Bu, biar bayinya juga cepat keluar. Nah kemudian di sini juga saya akan menjelaskan bahaya atau komplikasi pada ketuban pecah dini, yaitu persalinan prematur Bu. Bayinya itu belum cukup bulan Bu, maksudnya Bu ya. Terus ada infeksi pada bayi dan ibu. Kemudian di sini juga ada asfiksia dan hipoksia. Asfiksia itu gangguan pernapasan pada bayi Bu ya. Nah kemudian hipoksia itu kekurangan oksigen Bu bayinya ya. Nah kemudian ibu misalnya nih, ibu tiba-tiba di rumah terjadi ketuban pecah dini ya Bu ya sebelum waktunya.
Jadi saya sarankan ibu harus menghubungi tenaga kesehatan yang terdekat ya ibu ya. Ya, Bu. Harus cepat ya bu, jangan dilambat-lambatin ibu. Nah terus kemudian misalnya ibu sudah ketuban pecah dini itu bu. Nah tidak boleh melakukan kayak berjalan-jalan ataupun berlari-lari gitu, nggak boleh ya bu. Nggak boleh, Bu, ya. Iya nggak boleh bu. Jadi ibu tetap tidur di tempat tidur tenang ya bu ya. Oh iya, Bu. Baik ibu, itu tadi dari penjelasan saya tentang KPD. Apakah ibu sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan ibu tentang masalah KPD? Silahkan bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham ya ibu ya. Iya, Bu. Nah kalau emang sudah paham dari penjelasan saya, boleh sedikit saya review bu. Boleh, Bu. Kalau misalnya ibu misalnya ya di rumah nanti ada air ketuban, ibu harus Langsung menghubungi tenaga kesehatan terdekat. baik. Kalau misalnya ibu keluar tidak boleh melakukan Tidak boleh jalan-jalan, harus tetap di tempat tidur. baik ibu. Saya rasa ibu sudah memahami ya ibu ya. Iya, Bu. Jadi saya doakan kalau misalnya ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya doakan ibu baik-baik, sehat selalu ya ibu. Amin. Kalau misalnya ibu sudah sakit-sakit, segera hubungi saya ya bu, atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, Bu. Terima kasih buat penjelasannya.